Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar bersama pada materi PPKN bab kedua, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini materi yang akan kita bahas. Ada 4 poin penting yang akan kita bahas pada bab kali ini. Yang pertama tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, luas wilayah Indonesia itu ada sekitar 5.180.053 km persegi. Itu terdiri atas daratan dan lautan. Bisa dilihat di peta tersebut, lautan kita itu lebih besar daripada daratan yang ada di Indonesia. Ini adalah batas terluar dari negara Indonesia. Di timur berada di Pulau Papua. Di selatan batas terluar kita ada di Pulau Rote. Di barat ada di Pulau Weh dan di utara ada di Pulau Miangas. Wilayah perairan di Indonesia menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah perairan Indonesia itu terdiri apa saja? Ada perairan dalam, ada perairan kepulauan, ada perairan teritorial. Berbeda lagi menurut Deklarasi Juanda yang diakui dalam Konvensi PBB, bahwa wilayah perairan di Indonesia itu terdiri dari perairan Nusantara, laut wilayah atau laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Perairan Nusantara itu adalah perairan yang berada di antara dua pulau di Indonesia, atau perairan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, yang lebih kita kenal biasanya dengan sebutan selat, Selat Jawa, Selat Sunda, Selat Karimata, dan selat yang lainnya yang berada di Indonesia. Sambil lihat gambar di samping ya, laut teritorial itu berjarak 12 mil dari garis pantai diukur menuju ke arah laut lepas. Di dalam laut teritorial itu, Indonesia mempunyai kedaulatan penuh untuk memanfaatkan air, kekayaan laut, dasar laut, serta udara yang berada di sekitarnya. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif, berjarak 200 mil laut ke arah laut terbuka. Zona ekonomi eksklusif ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut bebas. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia menjadi prioritas utama untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Landas kontinen adalah batas dasar laut yang sumber daya alamnya dapat dikelola oleh negara yang bersangkutan. Jaraknya itu sedalam 150 meter dan sejauh 200 mil diukur dari garis dasar pantai. Selanjutnya ada wilayah udara. Itu ada 4 teori, yaitu keamanan, penguasaan udara, dan teori negara berdaulat di udara. Sampai saat ini biasanya itu Indonesia menggunakan yang teori negara berdaulat di udara. Bagi Indonesia, ruang udara di Indonesia itu berjarak kurang lebih 36.000 km diukur dari titik tertinggi gunung di Indonesia. Karena luasnya wilayah Indonesia, jadi Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam yang dapat dikelola. Nah, negara itu mempunyai hak atas sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya tercantum dalam pasal 33 ayat 2 serta ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, negara juga mempunyai kewajiban
terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya di samping ini ya. Oke, kita lanjut ke kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Bedanya apa sih? Mari kita simak. Warga negara itu menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan bukan warga negara itu adalah orang asing atau warga negara asing. Nih sudah ada contoh fotonya ya. Selanjutnya ada penduduk, adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu. Ada juga yang dapat digolongkan sebagai penduduk warga negara, adalah mereka yang memiliki hubungan tidak terputus dengan tanah air dan mengakui kebangsaannya meskipun orang yang bersangkutan berada di luar negeri. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang hanya sementara waktu saja tinggal di Indonesia, tidak berkeinginan untuk menetap, contohnya misal turis atau orang luar negeri yang sedang bekerja di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah, ini di samping dipahami ya bacanya. Asas kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi, orang tersebut itu selalu mengikuti keturunan orang tuanya dimanapun dia berada dan dimanapun dia lahir. Yang kedua ada ius soli, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Jadi, anak itu tidak terpengaruh terhadap kewarganegaraan orang tuanya. Akibat adanya asas-asas kewarganegaraan bisa mengakibatkan seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan atau yang kita sebut dengan apatrid, dan bisa juga mengakibatkan seseorang itu mempunyai dua kewarganegaraan atau yang disebut dengan bipatrid. Nah, setelah ini kita akan membahas melalui contoh ya. Mari kita bahas yang nomor 1. Andi dan Ani kewarganegaraannya Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat menganut asas ius soli. Mereka mempunyai anak bernama Andini. Andini lahir di Kanada. Kanada itu menganutnya asas ius soli. Nah, ius soli itu apa? Diingat coba. Ius soli itu berdasarkan tempat lahir. Jadi, Andini itu kewarganegaraannya apa? Andini itu berarti jelas di sini kewarganegaraannya adalah Kanada, karena Andini lahir di negara yang menganut tempat kelahiran. Jadi Andini itu tidak bisa mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, karena di negara kewarganegaraan orang tuanya itu juga menganut asas ius soli yang berdasarkan tempat lahir. Contoh soal yang kedua, Ridwan dan Jessica, seorang pasangan suami istri, berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Soli itu berdasarkan tempat kelahiran ya. Lalu mereka punya anak namanya Yuri. Yuri itu kebetulan lahir di Jepang. Nah, di Jepang itu menganutnya asas ius sanguinis. Nah, jadi Yuri ini kewarganegaraannya itu apa? Coba diingat tadi ius sanguinis berdasarkan keturunan. Jadi, Yuri ini akan diakui di Jepang jika mempunyai keturunan orang Jepang.
Sedangkan orang tuanya Yuri itu berasal dari Amerika Serikat. Jadi gimana status kewarganegaraan Yuri? Nah, jadi status kewarganegaraan Yuri adalah tidak punya, tidak mempunyai, atau yang disebut dengan apatrid. Karena dia tidak diakui di Jepang, dia tidak pula diakui di negara asal orang tuanya. Selanjutnya, Budi dan Bella berkewarganegaraan Rusia, menganut asas ius sanguinis. Mereka mempunyai anak namanya Berinda, lahir di Argentina. Argentina itu menganut asas ius soli. Jadi kewarganegaraan Berinda itu apa? Coba diingat, ius sanguinis tadi apa? Ya, berdasarkan keturunan. Kalau ius soli berdasarkan apa? Berdasarkan tempat lahir. Nah, jadi dalam kasusnya Berinda itu gimana coba? Nah, dalam kasusnya Berinda ini, karena Berinda orang tuanya itu negaranya menganut asas ius sanguinis, jadi dimanapun Berinda lahir, dia tetap akan diakui di Rusia karena berasas ius sanguinis. Nah, kebetulan Berinda ini lahir di Argentina yang menganut asas ius soli, yaitu tempat lahir. Jadi, Berinda diakui di Argentina karena tempat lahirnya. Berinda juga diakui di Rusia karena itu mengikuti keturunan dari orang tua. Jadi, Berinda itu mempunyai dua kewarganegaraan atau yang disebut dengan bipatrid. Asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia adalah yang pertama asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan. Yang kedua berdasarkan asas ius soli terbatas, berarti berdasarkan tempat kelahiran tapi terbatas. Syarat-syaratnya nanti setelah ini ya. Yang ketiga itu asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia itu hanya memperbolehkan warganya berkewarganegaraan satu saja, yaitu Indonesia. Atau kalau mau berkewarganegaraan lain ya silahkan pindah ke negara lain. Yang keempat itu ada asas kewarganegaraan ganda, tapi terbatas juga. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini penjelasan asas ius soli terbatas dengan syarat yang pertama, anak lahir di wilayah Indonesia, tetapi pada saat itu ayah dan ibunya itu tidak jelas status kewarganegaraannya apa. Yang kedua, anak yang lahir ditemukan di wilayah Indonesia, tetapi pada saat ditemukan itu ayah dan ibunya itu tidak diketahui keberadaannya di mana. Yang ketiga, anak yang lahir di wilayah Indonesia apabila ayah atau ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan. Saya jelaskan seperti ini. Roy dan Amanda seorang warga negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, lalu mempunyai anak namanya Amar. Dia itu lahirnya di Kanada. Kanada itu menganutnya asas ius soli. Dalam hal ini, Amar itu diakui di Indonesia karena orang tuanya orang Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Lalu Amar juga diakui di Kanada karena di Kanada itu menganutnya asas ius soli. Jadi dalam hal ini Amar itu mempunyai dua kewarganegaraan, atau dalam di Indonesia itu namanya dua kewarganegaraan ganda tetapi terbatas. Maksudnya terbatas, Amar itu sampai umur 18 tahun atau sudah menikah, dia itu harus memilih mau menjadi warga negara Indonesia atau mau menjadi warga negara Kanada. Cara mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia, yang pertama melalui kelahiran, tadi berdasarkan ius sanguinis ya.
Terus yang kedua itu berdasarkan pernyataan memilih. Nah, tadi yang kasusnya kewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dia harus memilih mau menjadi warga negara Indonesia atau mau menjadi warga negara lain. Yang ketiga, dengan menggunakan naturalisasi. Naturalisasi itu ada dua, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa itu dia mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Naturalisasi istimewa itu diberikan hanya untuk orang yang berjasa kepada Indonesia, yang juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang keempat itu berdasarkan adopsi. Seseorang pun bisa kehilangan kewarganegaraannya dengan syarat seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Jaminan kebebasan beragama di Indonesia salah satunya diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 29 ayat 1. Karena di Indonesia ada 6 agama, untuk membentuk suatu toleransi, Indonesia mengenal dengan suatu konsep trikerukunan beragama. Nah, bagaimana cara kita untuk menciptakan harmonisasi antar umat beragama? Coba disimak contoh-contoh berikut ini. Kita masuk ke pembahasan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan Indonesia itu terdapat dalam pasal 30 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan di situ bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, meskipun rakyat itu sebagai kekuatan pendukung, sedangkan kekuatan utamanya itu berada di tangan TNI dan polisi. Sistem pertahanan negara Indonesia itu bersifat semesta, yang bercirikan kerakyatan, yaitu orientasi dan keamanan negara itu semuanya diabadikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua ada kesemestaan. Jadi sumber daya yang ada di Indonesia ini dipergunakan untuk upaya pertahanan. Yang ketiga ada kewilayahan. Jadi semua daerah yang ada di Indonesia, semua wilayah di Indonesia itu melaksanakan suatu pertahanan dan keamanan. Jadi tidak harus di daerah-daerah tertentu saja, tapi untuk seluruh wilayah Indonesia. Semuanya melaksanakan sistem pertahanan. Upaya mempertahankan Indonesia itu salah satunya bisa melalui cara bela negara yang terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, serta terdapat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini bentuk usaha pertahanan negara melalui bela negara. Yang pertama bisa melalui pendidikan kewarganegaraan. Jadi, kalian belajar pendidikan kewarganegaraan itu sudah termasuk usaha kalian dalam bela negara. Yang kedua bisa melalui pelatihan dasar kemiliteran. Nah, kalau yang ini tuh hanya bisa dilakukan seperti kayak TNI, Polri, tapi mahasiswa pun bisa mengikutinya dengan kegiatan yang namanya Menwa atau Resimen Mahasiswa. Untuk peserta didik pun bisa mengikutinya, yaitu bisa melalui wadah Paskibra. Selanjutnya, usaha bela negara itu bisa melalui pengabdian sebagai prajurit TNI. Dan selanjutnya bisa melalui pengabdian sesuai profesi. Jadi tidak harus TNI atau polisi, tapi sesuai dengan profesi yang kalian bisa.
Mereka yang dikenal dengan sebutan patriot terkadang tak harus tampak sedang berjuang di medan perang. Bangsa ini memiliki begitu banyak patriot yang berjuang di medan perangnya masing-masing. Mereka yang menjadi patriot untuk mengalahkan kebodohan, mereka yang menjadi patriot dengan meraih prestasi untuk negerinya, dan ada mereka yang menjadi patriot dengan berjuang demi kesehatan bangsanya. Kami tak dikenal sebagai pahlawan, kami tak memiliki senjata untuk menakuti musuh. Kami hanya berusaha sebaik mungkin dengan ilmu yang kami miliki, energi yang kami miliki, serta sentuhan kami untuk sedikit mengurangi beban dan kecemasan mereka yang dirunung sakit. Karena hal terbaik yang ingin kami lihat dari wajah mereka yang datang adalah sebuah senyuman. Tawariang anak-anak Indonesia yang sehat tumbuh dengan baik agar mereka bisa menjadi patriot yang siap membela dan menjaga Indonesia nantinya. Bela bangsa, bela negara, bela Indonesia. Selesai sudah pembelajaran kita pada bab kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.